dengan saya Asep Saiful Badri dari SMK Citra Teknika. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan praktek kerja lapangan dengan Budi atau dunia usaha atau industri yang sudah melaksanakan atau melakukan MOU dengan SMK Citra Teknika. Salah satunya adalah RSUD Lewiliang yang berada atau berdomisili di Lewiliang. Nah, sekarang kita akan langsung saja akan saya perkenalkan dari diklat RSUD Lewiliang, yaitu dengan Pak Khori. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Alhamdulillah ini sudah lama ya Pak kita baru bisa kembali ya di dalam wawancara ini ya, lebih kepada evaluasi terhadap siswa-siswi kami di kegiatan pelaksanaan praktek yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang ini Pak tugasnya sebagai apa di RSUD ini? Saya dikenalkan ya, saya Pak SKM. Saya di instalasi unit di RSUD Lewiliang atau unit instalasi pendidikan dan pelatihan RSUD Lewiliang. Apa namanya pelatihan itu bisa dilaksanakan di RSUD Lewiliang praktek bisa mahasiswa juga, bisa siswa juga. Kalau mahasiswa memang kalau bisa tingkat ini lebih ke arah yang sifatnya administrasi ya, seperti manajemen, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, ataupun program misalnya komputer ketiga profesor. Jadi tepat sekali Pak ya, di kami di SMK Citra Teknika ini ada jurusannya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi sangat pas ya Pak kalau misalkan siswa-siswi kami itu melaksanakan kegiatan PKL di RSUD Lewiliang ini Pak ya. Iya betul, sangat cocok, sangat pas. Baik Bapak, ini ada beberapa poin Pak yang akan saya tanyakan ya, kepada Bapak sebagai perwakilan di RSUD Lewiliang. Ini pertama yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan kegiatan yang sudah terlaksana ya Pak untuk siswa-siswi SMK Citra Teknika yang sudah berjalan ya, dan bahkan ada yang sudah selesai melaksanakan kegiatan praktek kerja industri ataupun PKL di RSUD Lewiliang. Ini bagaimana penilaian Bapak dengan sikap, kejujuran, tanggung jawab dan disiplin siswa SMK Citra Teknika dalam kegiatan PKL yang depan ini Pak? Baik Pak Asep, terima kasih. Alhamdulillah dari pengamatan evaluasi saya di Sastra Kilat ya sebagai koordinator praktek siswa SMK Citra Teknika di Universitas ini, alhamdulillah bagus ya. Malah sebagian dapat informasi dari ruangan akredit yang siswa itu pada pas yang bagus tadi. Hal ini terbukti dari nilai-nilai yang masuk ya ke kami ke instansi kita itu banyak nilainya adalah di atas 80 ataupun di atas 80 ya. Sudah sikap, kedisiplinan maupun dengan tanggung jawab dan jawab itu 80 dan 85 kalau ada 90% Pak ya. Itu kalau di unit-unit seperti yang mereka praktek itu ada di unit staf umum, bagian umum, bagian gudang, bagian filing, bagian rekam medik, bagian di pegawaian ataupun di keuangan ya, di khususnya di bagian klaim BPJS. Kemudian juga indikatornya juga bahwa tidak ada komplain yang mendasar dari staf di ruangan-ruangan yang fasilitasi atau membimbing mereka ya selama praktek di RSUD Lewiliang. Jadi secara keseluruhan berkaitan dengan sikap, kejujuran, disiplin, tanggung jawab semuanya sudah bagus Pak ya. Siswa-siswi ke SMK Citra Teknika. Ya. Baik Bapak, tadi pada pertanyaan kedua Pak. Sekarang lihat bagaimana keterampilannya nih Pak, keterampilan untuk siswa-siswi SMK Citra Teknika
dalam bekerja nih Pak? Bagaimana? Baik, selama pengamatan saya dan juga laporan atau informasi dari staff-staff di ruangan, alhamdulillah keterampilan atau skill mereka baik ya, cukup baik sesuai apa memenuhi standar, di mana mereka sudah bisa ya menguasai misalnya komputer ya, memahami untuk mengerti komputer, khususnya program Windows dan Excel. Untuk mengetik surat-surat undangan atau misalnya minta dinas gitu ya, ada korespondensi ya, korespondensi atau surat menyurat. Kemudian juga mereka sudah bisa juga ya untuk membuat atau membereskan filing-filing ya, atau berkas-berkas yang berkaitan dengan berkas-berkas barang-barang, nasib-nasib keuangan ya, nasib-nasib untuk pengumpulan ya, sesuai dengan di ruangan masing-masing, dan juga sesuai dengan misalnya file-file atau berkas-berkas itu sesuai dengan penuntukannya atau sesuai dengan nama dari pekerjaan tersebut. Jadi intinya keterampilannya itu mereka sudah bisa menyesuaikan ya. Artinya sudah dapat mengikuti, sudah bagus supaya keterampilan yang mereka berikan, mereka lakukan ya, terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh karyawan-karyawan khususnya di RSUD Lumiak ini seperti itu Pak ya. Jadi keterampilan pun ini sangat menjanjikan ya, para sahabat SMK Citra Teknika. Jadi ketika anak-anak akan PKL itu tidak cukup dengan mereka memiliki sebuah sikap ya, kejujuran, berusaha menjawab, tapi harus ada keterampilan juga ya ketika akan diterjunkan ke dunia PKL ini seperti itu. Nah, salah satunya yang untuk SMK Citra Teknika ini ya tadi saya sampaikan bahwasanya keterampilan dasar yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi SMK Citra Teknika itu adalah yaitu mereka sudah memahami ya, karena sudah bisa mengerjakan sebuah tugas-tugas di komputerisasinya, yaitu adalah di bagian Microsoft Word-nya dan Microsoft Excel-nya. Seperti itu Pak ya? Berikutnya Pak, untuk yang berikutnya, apakah dengan adanya siswa PKL di RSUD Lumiak ini dapat membantu pekerjaan karyawan sesuai dengan keterampilannya Pak? Alhamdulillah pada saat praktek itu, setelah praktek ini kita karyawan kita di ruangan-ruangan yang ada siswa PKL yang siswa praktek itu alhamdulillah cukup terbantu ya, sangat membantu karena mereka bisa membantu tugas-tugas daripada karyawan tersebut ya. Misalnya seperti di bagian gudang ya, mereka bisa mendata barang-barang baik misalnya APK, barang-barang kantoran ya, kemudian masyarakat rumah tangga ya, mendata dan merapikan barang-barang tersebut. Kemudian membantu fasilitasi atau memberikan pelayanan kalau ada ruangan-ruangan yang meminta kebutuhan barang-barang tersebut, kalau ada kantoran atau rumah tangga. Jadi seperti software itu Pak ya, artinya untuk kebutuhan di setiap masing-masing ruang itu ketika sudah habis ada permintaan laporan sebagainya, sehingga yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan ya sehingga bisa diberikan tersebut kepada siswa-siswa PKL karena kan harus ada proses pendataan dan sebagainya itu Pak ya. Iya, proses pendataan, kemudian fasilitasi pelayanannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya di bagian pegawai atau bagian umum atau bagian statistika sendiri, mereka bisa membantu untuk misalnya dalam korespondensi dan membuat surat-surat ya, apakah itu surat undangan untuk misalnya ada pertemuan di SMK Lumiak, ada pegawai unit ya, pegawai staf, undangan untuk undangan rapat, kemudian juga buat dinas untuk misalnya ada pengajuan atau ada usul kegiatan kemudian juga membuat laporan juga. Masya Allah, ternyata ya luar biasa sahabat SMK Citra Teknika. Ternyata dengan adanya siswa PKL ini karyawan-karyawan RSUD yang sangat terbantu ya, dengan adanya siswa-siswa PKL.
hal ini harus terus ditingkatkan nih ya untuk sahabat SMK Citra Teknika yang nanti akan PKL di RSUD Ulian yang harus betul-betul mempersiapkan dulu ya, terutama dalam kompetensi dasarnya, sehingga ketika diberikan penugasan ya ataupun kerjasama di dalam tim ya di bagian-bagian diklat ataupun bagian-bagian tertentu yang sudah didisposisikan, tentunya ini akan mempermudah ya karyawan-karyawan di RSUD Ulian ini di dalam pekerjaannya seperti itu. Baik Pak, berikutnya keterampilan apa saja nih yang dipelajari Pak di RSUD Ulian ini Pak para anak PKL? Baik Pak Asep, untuk hal-hal atau keterampilan atau materi yang bisa dipelajari dari SMK ini maupun materi SMK ini bisa digolongkan ke dalam 3 kategori ya. Pertama adalah berkaitan dengan korespondensi, yaitu berkaitan dengan surat-surat ya. Baik tadi seperti membuat surat-surat untuk undangan-undangan pertemuan, undangan rapat, kemudian dinas ya, surat-surat balasan ya. Jadi kalau ada institusi misalnya atau dari perusahaan atau dari pihak luar mengirim surat kepada Ulian, maka anak-anak sesuai juga bisa ya seperti membantu kita ya kan, bisa membantu membuat surat-surat tersebut sebenarnya. Itu yang mereka korespondensi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengarsipan ya, pengarsipan dokumen-dokumen atau berkas-berkas, yaitu mereka sudah bisa ya untuk membantu staf dan karyawan merapikan ya, merapikan, membereskan file-file yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya file untuk undangan, terus ada file undangan, ada pertemuan rapat, kemudian ada file untuk surat balasan ya, surat balasan keluar, kemudian ada file untuk penyimpanan laporan-laporan atau dokumen-dokumen seperti itu. Ya, mereka sudah bisa membuat merapikan ya berkas-berkas ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan melalui perkantoran. Perkantoran itu ya terutama misalnya mereka sudah bisa atau memahami untuk skill pemakaian penggunaan komputernya secara dasar, dari khususnya program Microsoft Word dan program Excel. Karena program itu memang sangat diperlukan sekali dalam hal segala kegiatan berkaitan dengan pembuatan korespondensi atau surat tuntutan dan juga untuk pembuatan laporan-laporan ya seperti itu. Itu kemudian juga memang mereka juga sudah cukup bisa ya, bisa untuk mengetik ya, dan data file-file data kebutuhan atau membuat mereka membuat laporan referensi daripada laporan kegiatan tersebut. Nanti ada 3 poin tadi Pak ya, yang keterampilan yang diberikan ketika siswa-siswa SMK Citra Teknika yang melaksanakan PKL dari sudut. Yang pertama ada korespondensi ya Pak, terus yang kedua adalah pengarsipan berkas-berkas, sama yang ketiga itu teknologi perkantoran. Jadi 3 poin ini yang menjadi poin utama ya dalam keterampilan yang diberikan ya oleh RSUD Ulian kepada siswa-siswa PKL khususnya di SMK Citra Teknika. Berikutnya Pak, pasti di dalam perusahaan ya apalagi RSUD Ulian pasti ada aturan nih Pak ya yang tentunya harus diikuti ya oleh para siswa PKL selama mereka melaksanakan tugas PKL ini. Nah, apa saja nih Pak yang tentunya harus diikuti oleh siswa PKL? Berkaitan dengan aturan-aturan, kebijakan untuk siswa PKL yang sudah lihat, ini yang pertama adalah berkaitan dengan misalnya masalah kehadiran. Ini siswa yang praktek ya sudah ini harus 100% mengikuti kegiatan ya, melaksanakan prakteknya di SMK ya. Kalaupun mungkin sakit begitu ya, atau ada izin yang karena alasan yang kuat atau ada suratnya dari sekolah atau orang tua ya,
kita bisa mengizinkan, tetapi harus diganti atau harus diganti pada hari yang lain ya, saja. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan orientasi yang selama sehari. Jadi siswa itu yang mempraktek sehari sebelumnya atau bisa mungkin beberapa hari sebelumnya itu melakukan orientasi dulu selama satu hari. Karena apa? Karena untuk orientasi itu penting karena pertama ada agar para siswa itu memahami tentang keadaan ataupun profil daripada rumah sakit ya. Fungsi daripada rumah sakit sendiri, pimpinan rumah sakit ya, kemudian bagian-bagian rumah sakit, salah satu rumah sakit ya, masuk ke sebagian karyawan rumah sakit. Nah, itu pas orientasi ya, itu disampaikan oleh narasumber ya, dan sesuai dengan di rumah sakit. Nah, jadi harus siswa itu mengikuti kegiatan orientasi, istilahnya orientasi siswa ya, praktek di rumah sakit. Nah, kemudian materinya tadi selain materi umum berkaitan dengan rumah sakit, kondisi rumah sakit atau instalasi bagian-bagian rumah sakit, juga ada materi-materi yang berkaitan dengan akreditasi ya. Materi itu banyak, ada misalnya bantuan berdasar, materi bantuan berdasar atau BHD disingkat itu harus dipahami oleh siswa. Kemudian materi hand hygiene atau kesehatan keuangan ya. Hygiene misalnya berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Itu ada materi khusus. Salah satunya ada bagaimana kita berkaitan dengan kemampuan atau ilmu atau skill agar dapat memahami pencegahan yang benar. Jika kita bicara itu kita sembarangan ada praktek ya, ada nama kampanye. Kemudian juga ada juga materi yang lain, materi untuk pelayanan rumah sakit dan juga materi tentang sastra beberapa materi edukasi yang harus kita sampaikan kepada semua siswa-siswa yang mau praktek di SUD. Kemudian yang lain yang ketiga adalah mereka juga harus menyelesaikan tugas selama praktek itu harus diselesaikan. Biasanya harus per harinya. Per hari yang sudah tugas tanggung jawabnya itu diselesaikan dan dibagi oleh pembimbing lapangan. Kemudian yang keempat, mereka harus berkewajiban untuk menerapkan etika, sikap dan perilaku yang baik ya. Kita disebut dengan AS itu mereka harus senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Itu sangat pentingkan karena tidak hanya ilmu atau skill yang bagus sebaiknya, tapi juga sikap dan etika itu yang sangat kita pentingkan sampai di SUD ini. Jadi terkait dengan teman ini sudah jelas ya tadi dikatakan oleh Pak Rodi bahwasannya kehadiran siswa di dalam mengikuti kegiatan PKN harus 100% kan gitu ya. Kalau misalkan ada siswa yang sedang sakit dan berarti harus izin dari dahulu atau harus ada surat atau harus ada informasi ini dari orang tuanya yang harus menyampaikan kepada pembimbing lapangannya itu yang disebutkan. Berikutnya harus mengikuti orientasi dulu ya, karena betul tadi yang sampai Pak Rodi ya, ketika siswa pertama datang ke RSUD yang tentunya dengan diantar oleh guru atau ya jadi sekarang kan itu kita ada perkenalan terlebih dahulu dan anak-anak kita yang PKL itu mereka diorientasi dulu dengan materi-materi yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah attitude ya, yang harus dimiliki oleh semua siswa yang terutama yang akan melaksanakan PKR di RSUD ya. Berikutnya Pak, pertanyaannya adalah apa nih masukan atau saran nih dari Bapak Petugas Edukasi dan Pendidikan sehingga siswa PKL dapat melaksanakan tugasnya dengan baik selama kegiatan PKL? Karena kegiatan PKL ini kan kita melaksanakannya selama 2 bulan gitu ya. Bapak di tahun sebelumnya bahkan 3 bulan. Ini apa nih yang harus masukan nih dari Bapak dari RSUD untuk sekolah kita? Alhamdulillah kalau sekolah SMK kita sudah sikap
Dan yang keempat adalah usahakan lebih proaktif lagi, proaktif, ambil inisiatifnya di dalam itu ada intinya wawancara terakhir ya, wawancara terakhir siapa daripada siswa atau pegawai calon pegawai itu yang mau untuk menjadi SPT seperti itu. Intinya kalau peluang itu banyak, banyak peluang siswa-siswa bekerja dan setelah lulus sebenarnya. Tapi kalau kita ingin di bagian administrasi atau misalkan di bagian-bagian yang sesuai dengan kompetensi kalian, ya tentunya harus melanjutkan ya di jenjang yang lebih tinggi dulu. Salah satunya harus kuliah dulu kan seperti itu. Makanya ini sebagaimana slogan ya untuk di SMK itu ya lulusan itu harus bisa bekerja ya, terus bisa melanjutkan dan berwirausaha. Ini poin kedua nih ya. Jadi lulusan SMK Citra Teknika diharapkan ya melanjutkan juga sehingga ketika sudah memiliki keterampilan yang bagus, sudah memiliki kemampuan yang bagus, tentunya itu akan mendapatkan peluang yang lebih nantinya yang dibandingkan ketika sudah lulus SMK. Makanya ini dari dorongan juga yang sebagaimana yang disampaikan Pak Mauri bahwa untuk bagian-bagian yang tertentu itu memang yang dibutuhkan itu bagian khusus untuk D3 sampai S1 ya. Tapi kalau untuk yang SMK tadi disampaikan ada beberapa juga yang dibutuhkan di lulusan SMK. Nah, terkait dengan kepuasan sendiri nih Pak, ini sudah memberikan kepuasan luar biasa nih ya. Kita kan sudah lama nih Pak ya bekerja sama. Nah, untuk RSUD yang ini terutama yang dirasakan oleh Bapak sebagai di instalasi dikat yang sering ketemu dengan saya juga seperti itu. Nah, ini bagaimana nih Pak terkait dengan kepuasan Bapak di dalam menerima kami terutama untuk siswa-siswa PKR nih Pak? Berkaitan dengan kepuasan dari rumah sakit ya, terhadap adanya praktek dari SMK ketika ini, alhamdulillah ini sudah puas. Puas, tinggal mungkin lebih nanti kita lagi ditingkatkan lagi supaya puas. Beberapa unit juga masih puas ya. Itu tadi intinya tidak ada yang komplain, tidak ada komplain, dan juga nilai-nilai baik ya. Baik di atas standar guru seperti itu. Jadi kita merasa puas ya kita adanya praktek dari siswa SMK TK ini. Kemudian juga alhamdulillah mereka bisa membantu meringankan tugas-tugas dari karyawan atau dari rumah sakit kemudian karyawan. Jadi yang sahabat SMK Citra Teknika ya untuk kepuasan ya dari siswa-siswa PKL yang melaksanakan PKL sebelumnya ternyata sangat luar biasa ya. Dan ini mari ya untuk siswa-siswa SMP dan MTS nih ya yang lagi bingung mencari sekolah ya kemana, bisa juga nih ke SMK Citra Teknika gitu ya. Insya Allah ya dengan kegiatan PKL-nya kita bekerjasama dengan SPT ya akan diarahkan dengan baik ya. Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwasannya siswa-siswa ya SMK Citra Teknika yang PKL di RSUD mereka dan para karyawan ya para pegawai merasa puas dengan layanan ataupun dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi SMK Citra Teknika. Dan yang terakhir nih Pak, kalau misalkan mereka sudah selesai nih melaksanakan PKL-nya kan ada sesuatu nih Pak ya yang akan diberikan oleh RSUD yang kira-kira apa yang didapatkan oleh siswa nih Pak? Baik, pertama ya karena mereka sudah lulus sudah melakukan praktek di SDM yang PKL dan kita dari rumah sakit dari fasilitas rumah sakit kemudian beliau memberikan sertifikat hasil mereka melaksanakan kegiatan praktek lapangan sertifikat untuk nanti kalau praktek dari beliau. Nah ini sertifikat ini bisa apa ya betul sesuai satu bukti apa mereka praktek dan memiliki kemampuan ya betul berkaitan dengan tugas-tugas mereka sebagai siswa yang masih tidak Terima kasih banyak Pak Mauri ya tadi sudah sampaikan ketika nanti anak-anak sudah selesai melaksanakan praktek di lapangan nanti ya mereka akan mendapatkan sertifikat yang langsung resmi dari RSUD ya. Yang terakhir nih Pak, apakah nanti RSUD ini bersedia nih Pak
kontribusi ya tentunya Pak ya dalam memberikan layanan informasi dan serapan lulusan ya untuk SMK Citra Teknika ini Pak. Baik Pak, untuk informasi atau kontribusi dari rumah sakit ya berkaitan dengan layanan informasi atau selama lulusan ini kita bersedia saja Pak ya, bersedia memberikan informasi tersebut ya. Bisa juga memang kita kan punya bagian humas saja, bagian humas, bagian informasi ya, informasi ada kita di depan baik dekat dengan pendaftaran itu bisa juga menghubungi ke sana. Bagian humas ya, humas jadi tidak hanya ke sana ke infrastruktur, tapi bisa juga bagian humas supaya lebih yang seperti itu Pak. Jadi kita bisa terbuka dan senang memberikan informasi yang berkaitan dengan hal yang punya informasi dan lulusan selesai. Terima kasih banyak Pak Wali ya, sahabat SMK Citra Teknika. Kita sudah bincang-bincang ya Pak, hampir 30 menit Pak. Kita sudah berbincang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan evaluasi di kegiatan praktek kerja lapangan di RSUD Yuliang ya. Bahkan tadi berkaitan dengan kontribusi ya dari RSUD Yuliang berkaitan dengan informasi serapan lulusan dan tentunya itu sangat terbuka luas. Yang penting ya syaratnya ya siswa-siswa SMK Citra Teknika ya harus memiliki keterampilan terlebih dahulu. Baik Pak Hori, ya karena waktu sudah cukup panjang juga ya, kami dari SMK Citra Teknika mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai di dalam kegiatan evaluasi praktek kerja lapangan SMK Citra Teknika. Baik, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Luar biasa, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya, dan nanti Bapak bisa main Pak ke SMK Citra Teknika. Baik, masih pasti semoga SMK Citra Teknika semakin baik, semakin jaya. Amin, luar biasa, alhamdulillah. Baik sahabat SMK Citra Teknika, kita sudah selesai ya melakukan wawancara ya dengan Pak Bahri sebagai salah satu ketua di instalasi diklat. Tentunya untuk siswa-siswi SMK Citra Teknika terus ya belajar, semangat yang tinggi ya, sehingga capailah cita-cita sesuai dengan keinginan kalian ya, bahwasannya SMK Citra Teknika dengan serius, dengan sungguh-sungguh akan mengantarkan ya kalian ke jenjang ataupun cita-cita kalian yang agar dapat kalian capai ya dengan semaksimal mungkin ya. Tentunya kami hanya bisa memberikan peluang ya kepada kalian semua. Tentunya untuk sahabat-sahabat SMK Citra Teknika ya yang punya adik, punya saudara ya yang masih SMP atau MTS ya dan sederajat, bagi yang ingin masuk ke SMK Citra Teknika ya tentunya sudah melihat ya dengan profil SMK Citra Teknika yang banyak kegiatan-kegiatannya, salah satunya adalah kegiatan praktek kerja lapangan dalam yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan RSUD ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi nanti ya di wawancara berikutnya dengan saya Asep Syaikul Badi ya sebagai Wakabudin SMK Citra Teknika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.